sampai generasiku diselamatkan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita ada di dalam satu ruangan saudara. Dan ruangan ini namanya hadirat Tuhan. Di tempat ini sungguh kami rasakan nyata kehadirannya. Dan doa kami sungguh-sungguh di rumah Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang sama hadir juga. Katakan amin. Pak, apa salah satunya tanda kehadirannya? Salah satu tanda kehadirannya kita rasakan damai di hati kita. Sekalipun keadaan di luar mungkin serba tidak pasti, semua serba nggak jelas, semua bergoncang. Tapi ketika Tuhan hadir, damai sejahtera yang Paulus berkata melampaui akal dan pikiran, nggak masuk akal. Tapi damai sejahtera itu memenuhi hati kita, itu yang membuat kita tenang. Dan saya mau berkata, itulah kebutuhan utama kita, kebutuhan pokok kita di masa-masa seperti ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, yang di rumah boleh kasih salam keluarga, suami istri kasih salam, anak-anak kasih salam. Katakan Tuhan ada di rumah kita. Tuhan ada di keluarga kita. Haleluya. Baik, kita akan lanjut Bapak Ibu Saudara. Apa yang sudah disampaikan Pak Ferdi, saya berdoa itu jadi rema buat setiap kita. Dan kita akan lanjut. Kalau tanggal 10 April yang lalu kita rayakan hari kematian Tuhan, yaitu Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Hari Minggu yang lalu kita rayakan hari kebangkitannya, Paskah, dia bangkit. Nah kalau kita ikutin kisah di Alkitab, maka sesudah bangkit, Yesus tidak langsung naik ke sorga Bapak Ibu. Dia tidak langsung menemui Allah Bapa. Tapi Alkitab mencatat dalam kisah para rasul, selama 40 hari lamanya, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ngapain Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Menampakkan diri, Alkitab mencatat, untuk menguatkan mereka. Katakan amin saudara. Katakan amin. Saya percaya ya memang ini akan terus kita peringati setiap tahun berputar seperti itu. Tapi saya tahu Tuhan itu selalu bekerja melalui time and season. Waktu dan musim. Dan saya percaya memang perhatiin saudara, setiap hari raya Paskah yang seperti ini kadang kita mengalami yang tidak enak hal-hal seperti ini. Tapi jangan khawatir saudara, Tuhan yang adalah Immanuel selalu menyertai kita. Katakan amin. Kalau 2000 tahun yang lalu kurang lebih, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya percaya hal yang sama Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Amin. Siapa itu murid Yesus? Murid Yesus itu adalah yang percaya Yesus, yang mau ikut Yesus. Siapa yang sadar mengerti bahwa saya dan saudara adalah murid-murid Yesus? Boleh angkat tangannya di tempat saudara ada, di rumah-rumah. Amin. Kita murid Yesus. Dan ini kabar baiknya. Di ibadah minggu ini, melalui ibadah live stream ini, doa kami sore ini, Tuhan yang sama akan mendatangi saudara satu persatu dan menguatkan kita. Kalau kita mau lihat 2000 tahun yang lalu, keadaan mereka 2000 tahun yang lalu mirip-mirip dengan yang kita alami sekarang. 2000 tahun yang lalu saudara kepikir waktu Yesus mati, kan tidak semuanya mereka percaya bahwa Yesus bangkit. Makanya Tuhan harus butuh waktu 40 hari di muka bumi ini kuatin murid-murid. Apa yang terjadi? Semua murid-murid dalam keadaan galau. Semua murid-murid dalam keadaan gundah gulana. Mereka seperti kayak rasa gagal hidupnya. Rasanya habis, hancur. Harapannya pupus. Karena semua murid-murid berpikir Yesus itu akan jadi raja. Wah, Petrus murid-murid yang berkata minimal saya perdana menteri atau gubernur di daerah mana. Begitu mereka lihat guru mereka Yesus mati, dikubur. Wah, semuanya pupus. Dan ini masa-masa Yesus mendatangi. Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus mendatangi, hal yang sama Tuhan kerjakan buat kita. Bukankah kita ngalami hal yang sama sekarang ya? Saudara tanya, Pak, kapan virus COVID-19 berakhir? Nggak ada yang tahu. Efek dari virus COVID-19, resesi ekonomi global. Dan sudah mulai kelihatan tanda-tandanya. Pertanyaannya, kapan ini akan bangkit lagi ekonomi? Kapan lagi usaha saya bisa berjalan dengan normal? Kapan lagi saya memulai ini? Saudara nggak ada yang tahu.
Tidak ada manusia yang tahu, tapi ada kabar baik. Tuhan saya tahu, Tuhan saudara tahu. Katakan amin saudara. Dan hari ini benar-benar sungguh-sungguh Tuhan seperti 2000 tahun yang lalu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, 1 bulan lebih itu, menguatkan mereka. Saya percaya melalui ibadah hari ini Tuhan yang sama akan menampakkan diri, akan melawat kita, mengunjungi kita dan menguatkan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Katakan amin saudara. Nah, saya beri judul khotbah hari ini, tema renungan kita sore hari ini, yaitu tadi saya tulis juga di Facebook saudara. Tulisnya saudara, kalau kita lihat di Alkitab ada 4 tipikal jenis, 4 tipikal orang-orang yang dilawat oleh Tuhan di masa sulit. Di masa sulit zaman now, seperti juga kita belajar dari masa sulit di zaman Yesus. Bapak Ibu siap? Nah, untuk ini kalau 2 minggu yang lalu saya ambil dari kitab Lukas, tapi sekali ini saya ambil dari kitab Yohanes. Karena kitab Yohanes menulis cerita kisah kebangkitannya dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya lebih lengkap di kitab Yohanes. Bapak Ibu siap untuk belajar firman? Amin. Perhatikan ini bukan khotbah, ini bukan pengetahuan, ini bukan informasi, tapi firman yang saudara dengar di live streaming GB House Sumsel, ini firman impartasi. Katakan amin. Ini firman impartasi. Kita baca, kita renungkan, kita belajar sama-sama dan kita akan alami firman yang sama. Yang percaya katakan amin. Saya temukan ada 4 tipikalnya saudara. Nanti saudara buka Alkitabnya bersama-sama. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal 20 ayatnya ke-11. Saya saudara boleh buka Alkitabnya. Karena di layar yang ini tidak ada saudara. Karena saya akan ajak saudara. Nah saudara kalau punya Alkitab buku atau Android juga. Maka akan ada perikop saudara. Perikop itu tulisan hitam yang tebal. Nah di sini nggak ada. Di kitab Yohanes sangat jelas, clear, mudah dimengerti. Tapi waktu saya renung, oh iya ada 4 tipikal ini. Saya berdoa ketika kita bicarakan 4 tipikal ini, saya berdoa saudara adalah salah satu bagian itu. Dari keempat bagian ini saudara adalah salah satu bagiannya orang-orang yang akan dilawat oleh Tuhan, yang akan dikuatkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang pertama saudara. Kalau saudara lihat di ayat 11 perikopnya berkata Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena saudara. Oke, ini yang pertama. Sebelum kita baca ayatnya gini, siapakah itu Maria Magdalena? Waktu mempersiapkan ini saya coba search, saya cari, saya dalami tentang Maria Magdalena. Ini bukan Maria ibu Yesus dan ini juga bukan Maria kakaknya Marta atau adiknya Marta, bukan. Tapi ini Maria Magdalena adalah ternyata seorang wanita karir, pengusaha perempuan, ibu-ibu pengusaha, orang kaya saudara. Yang ikut juga mendampingi pelayanan Yesus, membiayai pelayanan Yesus, itu Maria Magdalena. Tapi sebelum dia mendampingi Yesus, siapa itu Maria Magdalena? Maria Magdalena, tanpa mengurangi rasa hormat, dialah seorang WTS. Ternyata wanita tunasusila saudara. Sampai dia dirasuk karena dia berhubungan intim dengan banyak laki-laki. Dia kemana ke sana dan tidak puas-puas. Dan saudara tahu kalau ada perempuan gak puas-puas gini. Dia dipenuhi, Alkitab mencatat 7 roh jahat. Dia kerasukan. Sampai ketemu Yesus dilepaskan. Waktu dia alami kelepasan, dia alami kemenangan. Dia ambil komitmen untuk ikut Yesus. Itu Maria Magdalena. Dan pertobatannya sangat luar biasa. Kalau nanti saudara lihat di Alkitab, waktu mempersiapkan penguburan Yesus, salah satu Maria Magdalena yang ada di proses waktu Yesus melayani maju-majunya dia ada, waktu Yesus ditangkap dia ada, dikuburkan dia ada, dibangkitkan dia ada, Yesus menampakkan diri dan Alkitab mencatat Maria Magdalena orang pertama yang ditampakkan itu. Kenapa Maria Magdalena terpilih menjadi orang yang pertama Yesus tampakkan dirinya ketika dia bangkit dari kematian? Saudara tahu? Alkitab mencatat saudara, semenjak daripada pertobatan Maria Magdalena, maka ini orang yang haus dan lapar akan Tuhan, yang punya kerinduan yang kuat untuk selalu dekat dengan Tuhan. Katakan amin.
Waktu saudara mempersiapkan kuburan Yesus, kematian Yesus, Maria Magdalena lah yang meminyaki kaki Yesus dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, habis itu memberikan minyak wangi, dan semua Alkitab berkata itulah bicara tentang deep worship, penyembahan yang dalam, saudara. Ini Maria Magdalena. Jadi ini tipikal pertama saudara yang didatangi. Nanti saudara baca di rumah saja ya, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita tidak baca lagi supaya saudara ini. Kenapa Maria Magdalena? Jadi tipikal yang pertama ini adalah tipikal orang-orang. Ini orang yang haus dan lapar akan Tuhan, rindu sama Tuhan, mencari Tuhan dalam keadaan baik, kurang baik, atau dalam keadaan buruk. Saudara. Itu Maria Magdalena. Ini tipikal pertama. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini dimanapun, karena ini cukup luas jangkauannya. Saya berdoa pasti ada bagian orang seperti ini. Mau dia dalam keadaan baik, kurang baik, atau dalam mengalami keadaan buruk, tetap cari Tuhan. Saya percaya orang tipikal seperti ini, orang yang pertama yang akan Tuhan datangi dan Tuhan kuatkan di masa sulit. Yang percaya katakan amin saudara. Dikuatkan oleh Tuhan. Karena memang kebanyakan orang, ada beberapa lagi susah cari Tuhan. Ada orang kalau lagi lapang lupa Tuhan. Yang gitu ada bermacam-macam seperti itu. Ada orang-orang kalau lagi enak baru cari Tuhan. Susah lupa Tuhan. Ada seperti itu. Tapi tipikal pertama ini Maria Magdalena. Orang yang dalam keadaan apapun selalu mencari Tuhan. Dan ini orang pertama akan dilawat oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Atau baca dah ayat 15-nya boleh. 15 sampai 17. Supaya ada dasarnya dah kita baca ayat 15 sampai 17. Lihat di layar saudara. Yohanes 20 ayat 15. Kita baca bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat 16, kata Yesus kepada Maria, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Katakan amin. Saya percaya orang pertama yang akan dilawat Tuhan di masa pandemi virus COVID-19, masa sulit seperti ini adalah orang-orang yang selalu mencari Tuhan. Amin. Pak, iya Pak, semenjak COVID-19 aku rajin doa sekarang, aku rajin baca Alkitab. Kayaknya itu bukan kelompok Maria. Tapi kalau saudara dulu juga waktu dalam keadaan enak saudara cari Tuhan. Dalam keadaan ini lagi susah seperti ini, saudara makin sungguh-sungguh cari Tuhan. Saudara, kelompok Maria akan dilawat oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita saudara. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Biar melodi musik pelan-pelan naikkan pujian ini. Orang yang kedua saudara, kita lihat orang yang kedua, lihat ayatnya yang ke-19. Jadi orang yang pertama tadi personal seorang, orang yang kedua ini kelompok saudara, kelompok murid-murid. Ini kurang lebih 11-an murid-murid berkumpul. Kita lihat ini tipikal mana lagi yang orang lawat, orang datangi dan kuatkan di masa sulit. Kita baca sama-sama yuk.
Yohanes 20 ayat yang ke-19. Kita akan baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. LCD bantu saya blok kata mereka takut. Nah, mereka takut. Dan blok kata damai sejahtera bagimu di ayat yang sama. Tipikal kedua, boleh musik pelan-pelan. Tipikal kedua yang akan dilawat oleh Tuhan itu adalah kelompok orang-orang, murid-murid, orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Yang apa? Yang kedua inilah orang-orang yang takut. Orang-orang yang sedang mengalami ketakutan. Ada kabar baik saudara. Selama pandemi COVID-19 para pendeta berkata jangan takut, jangan takut. Pertanyaannya, boleh nggak orang Kristen takut? Ya boleh. Pak pendeta yang pegang mic ini pernah takut gak? Oh takut. Tapi nggak dipelihara rasa takutnya. Karena tipikal kedua orang yang akan dilawat oleh Tuhan adalah orang-orang yang takut. Sedang dalam ketakutan. Tapi tetap percaya Tuhan. Ketakutan tapi terus imannya tetap sama Tuhan. Ini orang kedua yang akan dilawat oleh Tuhan. Tuhan hadir. Apa tanda-tanda mereka takut Pak? Mereka kunci pintu rumah. Mereka takut sama orang Yahudi. Mereka ketakutan tuh. Tapi lihat Tuhan kita, dia pakai tubuh kemuliaan masuk terobos itu. Dan ini yang saya berdoa kepada orang-orang yang takut. Apa kata-kata Tuhan? Tuhan berkata shalom. Dia berkata damai sejahtera bagimu. Shalom. Saya berdoa saudara, yang menyaksikan ini pasti banyak yang lagi takut nih. Apalagi saudara, ya itu pas lagi lapang dulu, belum ada pandemi, ada firman gak di dalam kita? Kita dekat Tuhan gak? Wah kalau sebelum pandemi saudara jauh dari Tuhan, ini berat lewatin masa seperti ini. Pasti ketakutan, apalagi ditontonin, dibacain, di medsos berita, wah yang takut berlebihan. Tapi tenang, sepanjang saudara orang Kristen yang mengasihi Tuhan, kadang dalam keadaan takut, orang-orang takut juga didatangi oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata shalom, damai sejahtera Tuhan bagimu. Katakan amin saudara. Damai sejahtera bagimu. Saya berdoa itu memenuhi kita melalui ibadah sore ini. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Memenuhi hati dan pikiran kita hari ini. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Ayo bersama-sama nyanyikan pujian ini saudara. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, lihat ayatnya yang ke-24 Saudara. Kita lihat Yohanes pasal 20, tapi kita akan langsung baca ayatnya yang ke-25 untuk menghemat waktu Saudara. Melodi musik terus naikkan pujian ini. Saya percaya sepanjang kita ngomong, kita bicara tentang ini, hadirat Tuhan semakin real, semakin nyata di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara, di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Kita akan lihat sama-sama tipikal ketiga Saudara. Tipikal ketiga ini personal lagi.
Yang pertama yang personal seorang diri, yang kedua kelompok, yang ketiga saudara, itu personal lagi. Siapa ini? Kepada Thomas saudara. Saudara kalau dengar nama Thomas, apa yang ada di benak saudara? Kalau saudara orang Kristen lama, saudara pasti sudah mantap ini. Tapi ya nama Thomas sudah gini, masih banyak juga yang kasih nama anaknya Thomas. Karena di kampung saya itu mayoritas orang Kristen, pasti kalau misalnya cerita sama orang, ngomong-ngomong, masa, kau ini kayak si Thomas kamu ini. Susah percaya. Kita akan lihat saudara, siapa itu Thomas? Ayat 25, baca bersama-sama yuk. Kita baca yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Perhatikan ini. Di masa pandemi virus COVID-19 ini juga. Ada banyak, gak sedikit. Banyak juga orang Kristen, orang percaya udah gak bisa percaya. Apalagi dengarin ini, kita udah jalan hampir 1 bulan lebih nih. Lewati masa sulit. Pak, aku udah susah Pak mempercayai. Beberapa saya dapat juga laporan. Ada beberapa yang gimana nih? Apa pindah agama? Mau balik lagi ke agama lain? Agama lama. Kayaknya agamaku yang ini kurang mujarab nih. Wah ini gimana nih? Wah apalagi mendengar lagi, bahaya lagi nih. Dengar beberapa pendeta meninggal karena ini. Wah apa iya nih? Apa Tuhanku tidak lagi bisa ini? Ada banyak orang yang hampir kepercayaannya hilang. Mulai bimbang dan ragu. Wah saya berdoa melalui tayangan ini. Dengarkan ini baik-baik. Dengarkan ini baik-baik. Tipikal orang-orang seperti Thomas. Waktu di masa sulit jadi kurang bimbang sama Tuhan. Ragu sama Tuhan. Bahkan sampai tidak mempercayai Tuhan itu. Orang-orang seperti ini juga didatangi oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Wah waktu saya ngomong ini saya rasa kok banyak yang ngalami gini ya. Banyak yang ngalami seperti ini udah mulai susah percaya. Apa iya Tuhan ada nih? Saya mau kasih tahu Tuhan ada. Kepada orang-orang tipikal Thomas yang susah mempercayai. Sampai mataku jingok, sampai mataku lihat. Lihat apa yang Yesus lakukan. Kita lihat ayatnya saudara bersama-sama. Kita lihat saudara. Langsung ayatnya ke 27 dah. 27 kita baca bersama-sama. Sorry. Atau kita baca ayat 26 ya supaya lengkap ada kata Yesus di sana. 26, 27 baca bersama-sama. Lanjut ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Lanjut. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Wow. Kepada orang-orang seperti Thomas, Tuhan perlu mengulang kejadian yang sama. Waktu kejadian pertama Thomas gak ada ternyata. Mungkin mereka hanya 10 orang. Kejadian kedua, saya berdoa saudara. Yesus harus mau repeat, ulang kejadian yang sama. Saya berdoa Bapak Ibu yang mendengarkan ini, yang 1 bulan lebih melewati pandemi COVID-19 mulai ragu, bimbang apa Tuhan. Saya mau kasih tahu engkau akan dilawat Tuhan saat ini juga. Bahkan nanti waktu rekaman ini diputar ulang, mungkin tidak dengarkan di jam yang sama. Sekian jam berikutnya, besok, lusa, minggu depan engkau putar ini. Hal yang sama akan terjadi, Tuhan akan melawat engkau. Jangan tinggalkan Tuhan. Yesus perlu ulang lagi kejadian yang sama. Pintu dikunci lagi. Yesus menampakkan diri. Terus dan Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat berikutnya baca bersama ayat 27. Baca bersama-sama. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saya bilang, wah Tuhan Yesus itu dahsyat ya Bapak Ibu. Punya hati seperti Yesus itu luar biasa. Kepada orang yang sudah gak percaya sama dia. Nyata-nyata mau nyangkal. Aku gak percaya kan mau lihat. Oh gak apa-apa Thomas ini masukin jarimu. Ini lambungku masukin. Waduh. Saya lihat Yesus mengasihi tipikal orang seperti ini. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Dan Tuhan berkata, percaya ya.
dan jangan gak percaya lagi. Saudara percaya virus COVID-19 akan berlalu? Pendeta-pendeta nubuatkan sesudah ini. Saudara percaya gak di balik pandemi COVID-19 ini ada perkara yang besar? Pembina kita Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo sudah melihat kok. Sesudah ini akan terjadi revival yang besar. Oh, dibayangin Pentakosta ketiga itu, penuaian jiwa terbesar dan yang terakhir. Katakan amin. Pentakosta ketiga ini lebih daripada Azusa Street. Pentakosta ketiga ini akan membangkitkan di Indonesia anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Akan bergerak. Dan nubuatan penglihatan yang dimiliki Russell Evan yang berkata, akan ada jutaan anak-anak muda memuji-muji Tuhan dengan cara yang tidak biasa di Indonesia. Katakan amin. Bergerak memenangkan jiwa. Itu yang akan terjadi di balik virus COVID-19. Beberapa berkata, Pak aku susah Pak, sampai aku jingo. Ya sudah gak apa-apa sih. Saudara, saya ngomong dulu, kuat. Tapi nanti ya mengucap syukur sih, harusnya saudara percaya sebelum melihat. Tapi saya percaya yang Tuhan janjikan itu yang jadi kok. COVID-19 tidak akan merubah janji Tuhan. Katakan amin. Tapi janji Tuhan akan terus mengubah semua fakta-fakta yang ada ini. Katakan amin. Dan dengarkan nasihat Yesus sesudah ditunjukin sama Thomas. Dia nasihatnya buat kita yang mudah, bimbang. Baca bersama-sama ayat 28-nya yuk. Baca bersama-sama yuk. Semua membaca. 1, 2, 3. Thomas jawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Sudah lihat bukti baru bilang, oh ya Tuhan Allahku. Ayat 29-nya baca bersama-sama yuk. Siap-siap. Kata Yesus kepadanya, engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Katakan amin. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saudara harus percaya janji Tuhan digenapi, saudara. Sesudah ini akan ada kebangunan rohani yang besar. Dan berbahagialah saudara yang percaya sekalipun tidak melihat. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Poin yang keempat, yang terakhir saudara. Siapa lagi nih yang didatangi oleh Yesus? Yang pertama tadi kita lihat Maria Magdalena mewakili orang-orang yang mencari Tuhan dalam keadaan baik, kurang baik maupun dalam keadaan buruk. Yang kedua yang didatangi Tuhan, murid-murid orang percaya yang sedang ketakutan didatangi oleh Tuhan juga. Yang ketiga, murid-murid yang namanya Thomas, diwakili Thomas, yang susah percaya kalau nggak lihat. Harus ada bukti dengan mata kelihatan, kasat mata, aku jingok baru aku percaya. Yang ini juga dilawat oleh Tuhan. Yang keempat saudara, kita akan baca yang kedua. Yuk, kita akan lihat sama-sama. Yohanes pasal 21, ini di pasal 21, Yohanes pasal 21 ayat 2 sampai dengan 3. Yuk kita baca bersama-sama. Boleh kita lihat di layar ya, beberapa menit lagi saya minta saudara konsentrasi, saya percaya Tuhan akan lawat kita. Amin. Baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Jadi ini sebagian dari murid-murid, sebagian besar dari murid-murid. Lagi ngapain nih mereka nih yang ada di daerah situ? Baca ayat berikutnya, ayat 3, baca bersama-sama. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Siapa tipikal orang keempat yang dilawat oleh Tuhan? Sebagian besar dari murid-murid inilah tipikal orang. Ya ketuanya Petrus.
Simon Petrus ketuanya. Dia bilang ini udah makin gak jelas nih. Jadi apa nih? Aku mau baliklah jadi penjala ikan lagi. Ini orang-orang yang balik penjala ikan. Dia bilang, bro, gimana? Udahlah bro, gue ikut kamu lah, aku ikut dah. Mereka balik lagi jadi penjala ikan. Padahal waktu mereka ketemu Yesus pertama kali, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Di tengah-tengah masa sulit, Yesus mati 3 hari itu dan belum menampakkan diri mereka. Wah, lagi gelap ini. Wah, gak jelas semua nih. Kembali ke manusia lama. Kembali ke panggilan lama. Saya tahu juga nih, beberapa orang masih 1 bulan. Ada orang-orang yang sudah mau balik ke manusia lama nih. Salah satunya berkata, aku mau balik, caknya agama lama lagi. Kembali ke agama lama aja dah. Kembali ke kepercayaan lama. Atau beberapa bahaya nih. Udah mulai rasa gini, udahlah. Tahu juga aku hidup benar, saya ini udah buat dosa seenaknya semau-maunya. Jadi hidup gak benar. Balik ke manusia lama, tabiat-tabiat lama, dosa diulang lagi. Hari ini saudara, di hari penampakan ini, waktu Yesus menampakkan diri, orang-orang murid-murid seperti ini juga Yesus akan mendatangi kita. Katakan amin saudara. Akan datangi. Saudara tahu ya, akhirnya hal yang sama, mereka nggak dapat ikan, tiba-tiba mereka dapat ikan 153 ekor. Akhirnya puji Tuhan, mereka bertobat sama-sama. Wah, saya berdoa tipikal keempat ini. Ayo Bapak Ibu, bro, sis, anak-anak muda. Tuhan ada, Tuhan hidup. Jangan kembali ke manusia lamamu. Jangan balik ke agama lama. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai seumur hidup. Katakan amin, tetap kok Tuhan kita hidup. Saya berdoa hari ini Tuhan lawat kita. Orang-orang sudah mulai berpikir untuk balik jadi manusia lama. Lakukan lagi yang lama-lama. Ayo bertobat, balik lagi. Tuhan ada. Dan kalau saudara lanjutin terus pasal 21. Karena ketuanya Simon Petrus, masih ingat cerita yang sangat terkenal itu. Yesus datangi sampai 3 kali. Ini Simon Petrus. Yang pertama, Simon Petrus inilah yang nyangkal Yesus 3 kali. Yang kedua, inilah ketuanya yang membawa orang balik ke manusia lama. Yang berikutnya, tapi Tuhan tetap punya rencana atas Simon Petrus. Beberapa kali Simon Petrus mengecewakan Tuhan. Beberapa 3 kali dia sangkal memimpin orang-orang balik ke manusia lama. Tapi pasal 21 ayat-ayat berikutnya saudara, 14-15, Yesus harus datangi Simon. Dan ini perkataannya, Simon, mereka berdua aja. Sesudah yang lain pergi, Mon, sini Mon, kita ngobrol Mon. Dia tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Yesus bertanya. Simon bertanya bilang, ayah. Sesudah ditanya, iya aku mengasihi engkau Tuhan. Tuhan bilang, gembala lu. Yang ketiga baru Simon berkata, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku sangat mengasihi engkau. Dan waktu Tuhan pulihkan dia berkata, ayo gembalakanlah domba-dombaku, dan Tuhan percayakan lagi. Tipikal yang terakhir ini juga saya tahu ada beberapa pemimpin juga. Saya nggak tahu karena keputusan, kebijakan apa. Saudara punya rencana mau mundur nih, pemimpin anak muda kah atau pemimpin gereja, pemimpin apa engkau leader nih. Pemimpin-pemimpin yang mulai kecewa hampir mau mundur juga akan didatangi Tuhan di zaman seperti ini, dan Tuhan akan kuatkan saudara. Kuatkan, hibur, kuatkan, dan akan percayakan lagi buat saudara. Katakan amin saudara. Kejatuhan kita tidak akan pernah merubah rencana Tuhan dalam hidup kita. Sepanjang saudara masih mau bangkit, apa yang Tuhan janjikan akan tetap digenapi atas kita. Yang percaya ini katakan amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Yang di rumah bangkit berdiri saudara. Saya ajak saudara bangkit berdiri lah. Taruh handphonenya, laptop di tempat yang baik. Saya percaya tidak ada batas. Tidak ada batasan di antara kita. Kita ada dalam satu ruangan, yaitu hadirat Tuhan saudara. Bangkit berdiri saudara. Bangkit berdiri. Naikkan pujian ini. Saya percaya Tuhan lawat kami di tempat ibadah ini. Dan Tuhan lawat Bapak Ibu saudara. Saya tidak panjang-panjang doanya. Kita hanya butuh hadirat Tuhan ini saudara. Tuhan ada di rumah Bapak Ibu saudara sekarang saudara. Sekarang lagi live maupun nanti akan diputar berapa jam lagi besok.
lusa minggu depan akan diputar hadirat yang sama, Tuhan yang sama hadir di tengah-tengah kita saudara. Oh Rabara, mari mulai berdoa saudara. Yang sudah makin berdiri tutup matamu saudara, tutup matanya. Tidak usah lihat lagi layar handphone itu, ayo datang sama Tuhan saudara. Tutup mata, biarkan hanya volumenya saja yang terdengar saudara, suaranya. Ayo saya ajak semua berdoa. Yang di ruangan ini semua doa saudara, semua doa. Semua doa saudara, Bapak Ibu yang di rumah doa. Engkau butuhkan perjumpaan dengan Tuhan. Ayo doa saudara, doa dengan bahasa saudara. Katakan Tuhan, datangi aku hari ini. Oh raba-raba, ayo doa saudara, doa. Siapapun tipikal saudara, mungkin saudara tipikal Maria Magdalena, tipikal Thomas, tipikal murid-murid yang sedang takut, atau tipikal Petrus yang kembali ke manusia lama. Ayo doa saudara. Ya ralabayaso, terus sembah Tuhan, para pemusik sembah Tuhan, we dancer semua kita saudara, semua datang hadir. Oh ralabayasi, yes, Engkau hadir ya Tuhan, terus sembah. Yang di rumah sembah Tuhan, sembah. Yes, ya sekarang Roh Kudus, sekarang ya Tuhan Yesus, lawat kami di ruangan ini. Lawat ya Tuhan, lawat ya Tuhan. Semua yang menyaksikan tayangan ini, lawat Tuhan. Bahkan di luar batas waktu. Oh, Yesus, Yesus. Oh, yes, terima saudara, terima. Di rumah-rumah terima. Tuhan hadir di situ. Oh, terima, terima. Yes. Engkau yang sedang mencari Tuhan, engkau ketemu Tuhan seperti Maria. Engkau yang sudah mulai susah percaya seperti Thomas, terima. Engkau yang sedang takut, yang sedang takut, terima, terima dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan turun atasmu. Oh Jesus, engkau yang kembali kepada manusia lama, ayo balik lagi, balik lagi. Yes, terima, terima, terima. Yes, menembus batas dan ruang. Terima sampai ke rumah-rumah. Ini yang kau butuhkan, lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan. Terima, terima, terima. Lama.